Panggilan beribadah. Umat yang dikasihi Tuhan, 4 lilin telah menyala menandakan bahwa kita telah memasuki minggu Prapaskah keempat. Dengan hati yang terarah kepada Tuhan, marilah kita sujud menyembah-Nya. Pujilah Tuhan yang Maha Kuasa, sumber kasih yang kekal. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Suci, 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 Kam Kudus tersungkur di depan tatamu, memberi mahkotanya. Segenap malaikat sujud menyembahmu, Tuhan yang ada selama-lamanya. Ibadah Minggu Prapaskah keempat ini terjadi karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus serta dari Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan peserta saudara juga. Kata pembuka. Dalam ibadah Minggu Prapaskah keempat ini, kita merenungkan tema dipulihkan dari pagutan dosa. Kita diajak kembali untuk memahami dan mengasihi kasih Allah dalam Kristus yang membawa kehidupan, keselamatan, dan pemulihan bagi kita yang berdosa. Ingatan akan pengorbanan Kristus di kayu salib mendorong kita untuk merespon pemulihan dari Allah dengan cara menunjukkan pertobatan dan perubahan hidup yang sejati. Ku ingin menghayati sengsara Tuhanku. Semoga ku dapati, ya Yesus, rahmat-Mu. Beban kesalahanku membuatku lelah. Hidup baru, ya Yesus, tolonglah. Oh, ingat akan aku yang hilang tersesat. Bertimbunlah dosaku yang menekan berat. Jalanmu ku lalaikan, hidupku bercela. Engkau penuh kebaikan, ya Yesus, tolonglah. Mari kita berdoa. Allah sumber anugerah, kami datang ke hadirat-Mu yang kudus.
kami mengakui keberadaan diri kami yang mudah tergoda oleh dosa dan hawa nafsu duniawi. Ingatan akan pengorbanan Kristus semestinya mendorong kami untuk hidup dalam pertobatan dan perubahan hidup yang baru. Namun, terkadang kami membiarkan diri dipagut dosa dan bertindak menurut kehendak kami sendiri. Sudilah kiranya Engkau mengampuni dan menyucikan kami, ya Allah. Biarlah kami kembali hidup dalam anugerah kasih-Mu yang menyelamatkan kami dari belenggu dosa. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Berita anugerah. Dengarkanlah berita anugerah bagi setiap kita yang telah mengakui dosanya dengan sungguh-sungguh dari Yesaya 44 ayat 22. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku sebab aku telah menebus engkau. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita berdoa. Ya Allah Gembala kami yang baik, kami kembali datang menghadap kehadirat Tuhan. Sesaat lagi di dalam ibadah Minggu Prapaskah keempat ini kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Jamahlah kami Tuhan dengan kuasa Roh-Mu sehingga kami dapat ditolong untuk mengerti firman-Mu supaya dapat kami hayati di dalam pikiran, hati, dan juga perbuatan kami sehari-hari. Tuhan kiranya menolong hamba-Mu yang menyampaikan apa yang dikatakan biarlah hal yang seturut dengan kehendak Tuhan saja. Di dalam nama Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup, kami menyerahkan seluruh rangkaian pemberitaan firman Tuhan ini. Amin. Bacaan diambil dari Bilangan 21 ayat 4 sampai 9. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu, yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung ini dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersyukurlah pada Tuhan karena Dia baik.
kasih setiamu Tuhan, karena perbuatannya yang ajaib pada manusia. Biarlah mereka persembahkan syukur, korban syukur kepada Tuhan, dan menuturkan karya-karya Tuhan dengan sorak-sorai. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bacaan kedua diambil dari Efesus 2 ayat 1 sampai 10 yang berbunyi demikian. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan kepada tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia yang melimpah-limpah sesuai kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikian firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan Injil diambil dari Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 3 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-21. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikianlah pembacaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, vaksin COVID-19 akhirnya masuk ke Indonesia. Vaksin dengan nama-nama seperti Sinovac, AstraZeneca, dan Novavax telah dan akan didistribusikan oleh pemerintah dan diberikan kepada masyarakat secara bertahap.
tentu sesuai dengan prioritas yang ditetapkan oleh pemerintah. Kehadiran vaksin COVID-19 ini tentunya memberikan harapan baru bagi kita semua supaya masyarakat memiliki imunitas yang kuat di dalam menghadapi serangan virus corona yang selama setahun belakangan ini telah merenggut banyak nyawa manusia dan berdampak pada sebagian besar aspek kehidupan manusia. Pandemi COVID-19 telah menggigit atau memakut kehidupan kita sehingga dunia menjadi sakit. Kita tidak bisa leluasa bergerak atau beraktivitas seperti ketika sebelum pandemi. Kita menjadi terbelenggu oleh pandemi COVID-19 dan tentu amat wajar jika semua orang merindukan pembebasan, pemulihan dari situasi pandemi ini. Salah satunya melalui vaksinasi yang mulai digalakan oleh pemerintah. Di dalam masa Prapaskah ini, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita juga diajak untuk merenungkan kondisi manusia yang rentan dibelenggu oleh pandemi virus yang lain yang sudah lama ada, bernama virus dosa. Iya, dosa telah memagut manusia, membuat manusia terisolasi di dalam egonya, kehendaknya sendiri, membuat orang menjadi tamak dan serakah, membuat orang menjadi saling membenci satu sama lain. Virus dosa juga bisa mendatangkan bahaya maut, khususnya bagi mereka yang tidak sadar dan kelewat nyaman dirasuki oleh virus dosa. Kita yang lemah dan rapuh terhadap virus dosa membutuhkan pembebasan, penyembuhan, pemulihan yang hanya bisa kita dapatkan melalui iman kepada Yesus Kristus yang tersalib bagi kita semua. Dipulihkan dari pagutan dosa. Inilah tema firman Tuhan yang akan kita renungkan pada Minggu Prapaskah keempat ini. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, bacaan Alkitab hari ini memaparkan tentang situasi kecenderungan manusia yang mudah terjerat oleh dosa, sehingga mendatangkan duka bagi Allah dan tak jarang mendatangkan penghukuman bagi mereka yang berdosa. Namun di dalam sejarah relasi antara manusia dengan Allah, Allah atas dasar kasih-Nya selalu berinisiatif untuk menjangkau dan menyelamatkan manusia sekalipun dosa yang mereka lakukan itu berat. Mereka sering tidak setia, mereka berpaling kepada ilah-ilah lain, mereka melakukan ketidakadilan, mereka bersikap tamak dan rakus, serta congkak hatinya, merasa sombong, merasa bisa melakukan segala sesuatu dengan kekuatan mereka sendiri. Dan berulang kali Allah menyelamatkan manusia dari kejatuhan yang mereka buat sendiri, tetapi manusia tetap bergelut di dalam atau dengan ego serta hawa nafsu mereka sendiri. Sampai pada akhirnya Allah mengutus Yesus Kristus, Putra Tunggalnya, untuk melakukan karya penyelamatan bagi umat manusia yang mau percaya kepadanya. Nah, kita melihat bacaan Injil kita, saudara-saudara, bahwa bacaan Injil hari ini berada di dalam perikop tentang percakapan Yesus dengan Nikodemus. Yang kita tahu, Nikodemus adalah seorang Farisi dan seorang pemimpin agama Yahudi yang tertarik untuk belajar dan berdiskusi bersama Yesus. Nikodemus dibesarkan di dalam tradisi agama Yahudi yang berkeyakinan bahwa manusia diselamatkan melalui ketaatan terhadap hukum Taurat. Namun Yesus membawa Nikodemus ke dalam sebuah pemahaman rohani yang lebih mendalam, yaitu bahwa tanpa anugerah Allah di dalam pengorbanan Yesus, manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Nah, di dalam bacaan Injil kita di ayat 14-15, Tuhan Yesus mengatakan, "Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal." Melalui perkataannya ini, Yesus ingin mengingatkan kembali bagaimana dahulu Allah menyelamatkan bangsa Israel dari hukuman pagutan ular berbisa. Kita mengingat ya saudara-saudara, di dalam cerita yang dikisahkan juga di dalam bacaan pertama kita. Kisah orang-orang Israel yang keluar dari Mesir dan kemudian menuju ke tanah perjanjian. Di tengah jalan di padang gurun, kita dapati bahwa mereka bersungut-sungut melawan Allah. "Buat apa kami keluar Mesir? Apakah supaya kami mati di sini sebab tidak ada roti, tidak ada air? Kami juga sudah muak dengan makanan hambar ini." Kita lihat bahwa mereka mengeluh. Mereka melupakan pemeliharaan Tuhan, padahal Tuhan dengan setia sudah menjaga mereka, memberi mereka mana dan burung puyuh sebagai makanan mereka, dan juga air yang cukup untuk mereka. Tuhan pun akhirnya menghukum mereka dengan menyuruh ular-ular tedung untuk memakut orang-orang Israel, sehingga banyak di antara mereka yang mati. Orang-orang Israel pun tersadar
telah melakukan kesalahan yang mendatangkan hukuman dari Allah dan lalu mendatangi Musa untuk minta didoakan supaya Tuhan menjauhkan ular-ular berbisa itu dari mereka. Musa pun kemudian berdoa bagi bangsa Israel dan lagi-lagi saudara-saudara, atas dasar kasihnya kepada bangsa Israel, Tuhan menyediakan sebuah sarana penyembuhan, yaitu melalui ular tembaga yang ditaruh pada sebuah tiang supaya setiap orang yang tertakut jika melihat atau memandang ular tembaga yang ditinggikan itu, maka ia akan tetap hidup. Siapa yang taat pada instruksi atau perintah Tuhan ini, maka ia akan selamat. Namun, harus diingat pula bahwa bukan ular tembaga itu yang membuat mereka selamat, karena ular tembaga itu tidak punya kuasa pada dirinya sendiri. Tetapi yang menyelamatkan adalah tetap kasih dan kuasa Tuhan yang membuat mereka beroleh kesempatan dan kehidupan yang baru. Nah, saudara-saudara, di dalam Injil hari ini, Kristus secara metafor atau secara simbolis menggambarkan dirinya seperti ular tembaga yang digantung di atas tiang. Apabila umat Israel dahulu diperintahkan untuk memandang kepada ular tembaga di atas tiang supaya mendapatkan pemulihan dari pakutan ular pedung, maka sekarang umat manusia dipanggil untuk memandang Yesus yang ditinggikan di kayu salib dan memandang pengorbanan Kristus dengan sikap percaya supaya mereka beroleh hidup yang kekal. Namun perlu kita pahami juga saudara-saudara, walaupun tampak paralel, ya baik ular tembaga maupun Kristus yang tersalib, sama-sama ditinggikan dan membuat orang yang memandangnya beroleh pemulihan, namun ada perbedaan signifikan antara ular tembaga dan Kristus yang tersalib. Ular tembaga, seperti tadi juga sudah dikatakan, tidak memiliki kuasa pada dirinya sendiri. Tetapi Yesus, Putra Tunggal Allah, mempunyai kuasa ilahi di dalam dirinya. Dan selain itu, mereka yang memandang ular tembaga beroleh, dalam tanda kutip, perpanjangan hidup di dunia atau di bumi ini. Sedangkan mereka yang memandang Yesus yang tersalib akan beroleh hidup yang kekal atau hidup di dalam persekutuan sejati bersama Allah Trinitas. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, inilah inti dari karya penyelamatan Allah yang radikal bagi dunia. Allah menyadari kelemahan kita yang mudah masuk di dalam belenggu dosa, mudah dipagut oleh virus dosa. Nah, kalau virus corona kita hindari, tetapi kadang-kadang kalau virus dosa, kadang sengaja kita datangi. Nah, dosa membuat kita mati secara rohani, membuat kita hidup berjarak dari Allah. Namun, kita perlu tahu bahwa usaha kita sendiri tidak akan pernah mampu untuk menyelamatkan diri kita. Seperti kata Paulus di dalam bacaan kedua tadi, Efesus 2 ayat 8. Sebab oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Keselamatan saudara-saudara pertama-tama hanya dimungkinkan ketika Allah mau untuk lebih dahulu ingin, rindu memulihkan umatnya dari hukuman maut akibat dosa. Dan di dalam diri Yesus, Allah mengundang semua orang yang percaya sepenuh hati kepadanya untuk beroleh hidup yang kekal. Dan janjinya jelas, siapa orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa. Setiap orang yang percaya kepadanya juga tidak akan dihukum. Saat kita memandang Yesus yang tersalib dengan sikap percaya dan penuh penghayatan akan pengorbanannya untuk menebus dosa manusia, disitulah kita akan melihat jelas seluruh keberadaan diri kita dan keberdosaan kita di hadapan Allah. Kematian Kristus dalam peluh dan tangisnya menyingkapkan dosa-dosa kita yang tersembunyi, yang selama ini kita lakukan di dalam kegelapan. Dan seharusnya ada penyesalan, ada rasa haru, hati yang remuk redam saat kita mengenang penderitaan Kristus yang melaluinya kita bisa termotivasi untuk hidup di dalam pertobatan dan pemulihan yang sejati. Hidup di dalam terang, tidak lagi di dalam kegelapan. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, melalui tema dipulihkan dari pakutan dosa yang mengacu juga pada bacaan leksionari kita diajak untuk yang pertama, terus mencari Allah dan menggapai rahmat-Nya. Kita diajak untuk meneguhkan iman kita di tengah goda jerat dosa yang bisa datang kapan saja. Kita sadar bahwa kita memang lemah, tetapi jangan jadikan kelemahan itu sebagai alasan untuk berkompromi terhadap dosa. Seperti orang-orang Israel yang mencari kesembuhan kepada Allah dari pakutan ular yang mereka derita, kita pun juga diundang untuk terus datang kepada Allah, mencari pertolongannya supaya kita terhindar dari perbuatan dosa. Dan di saat kita terjatuh juga jangan patah semangat untuk menggapai rahmat-Nya dan memohon pemulihan darinya. Maka
Momen bersama dengan Tuhan menjadi hal yang penting untuk selalu kita tingkatkan terus-menerus di dalam perenungan maupun doa kita secara pribadi. Kemudian yang kedua, mari kita memotivasi untuk hidup di dalam pertobatan dan pembaruan. Setelah dipulihkan dari pagutan dosa, berarti kita kembali sehat. Imun kita menjadi kuat. Namun ada tindak lanjut yang harus kita kerjakan. Sebagai orang beriman, kita tidak boleh menjadi penerima anugerah yang pasif, yang hanya sekedar menerima. Kita perlu menjadi penerima anugerah yang aktif dengan menunjukkan perilaku hidup yang berbeda dari saat ketika kita masih hidup di dalam pagutan dosa. Kita yang percaya kepada Kristus semestinya hidup di dalam terang dan suka melakukan perbuatan yang benar. Berbeda dengan orang-orang yang menolak terang. Mereka lebih suka melakukan perbuatan dosa di tengah kegelapan. Mari saudara, kita budayakan hidup di dalam keseharian kita menjadi orang yang jujur dan tulus, tidak menyimpan kebencian dan dendam kepada orang lain di dalam hati kita. Juga mari kita hidup di dalam kerendahan hati, kita hilangkan kecongkakan dan sungut-sungut yang membuat kita kehilangan rasa bersyukur atas anugerah Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada Minggu Prapaskah keempat ini, kita semakin dekat pada peristiwa sengsara Kristus. Kita diajak untuk mengenang kembali kasih setia Allah yang selalu berupaya untuk menyelamatkan kita dari belenggu virus-virus dosa yang berbahaya. Dengan memandang salib Kristus, kita ingat kembali keratuhan kita. Bagaimana pengorbanannya telah membuat kita pulih, membuat kita selamat, bebas dari ancaman maut yang ditimbulkan oleh dosa. Mari kita juga miliki komitmen dan konsistensi untuk selalu hidup di dalam terang sebagai ungkapan syukur atas karya pemulihan yang Allah nyatakan di dalam kehidupan kita. Amin. Bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, mari kita memperbarui iman percaya kita dengan menyatakan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, kami rindu untuk menaikkan doa syafaat kami. Kami bersyukur ketika di dalam ibadah pada hari ini kami diingatkan tentang besarnya kasih dan anugerah Tuhan yang membuat kami pulih dari pagutan dosa sehingga kami beroleh hidup yang kekal. Tolonglah kami ya Tuhan untuk senantiasa memiliki komitmen hidup di dalam pembaruan dan pertobatan yang sejati di dalam kehidupan kami sehari-hari. Saat ini kami mau berdoa bagi pergumulan anggota jemaat dan juga simpatisan GKI Jati Bening Indah Bekasi ya Tuhan, untuk saudara-saudara kami yang bergumul dengan sakit ataupun ada di dalam masa pemulihan, kami memohon kiranya Tuhan tetap beserta dengan mereka melalui perawatan dokter maupun obat-obatan yang dikonsumsi, biarlah kiranya dapat menolong mereka untuk sehat kembali, pulih seperti sedia kala, tentunya dengan dukungan doa serta cinta kasih dari keluarga. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang bergumul dengan persoalan pekerjaan atau kerinduan untuk dapat meneguhkan peran secara ekonomi maupun sosial bagi tengah keluarga maupun masyarakat. Kiranya Tuhan senantiasa membuat mereka bersemangat di dalam kehidupan mereka dan mereka tetap dapat bergantung kepada Tuhan. Kami juga berdoa bagi keluarga-keluarga yang mungkin memiliki kerinduan tertentu untuk pergumulan-pergumulan yang mereka alami di dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di tengah situasi pandemi, ketika anak-anak juga harus bersekolah secara daring, orang tua harus lebih sabar dan tekun di dalam membimbing pertumbuhan mereka. Juga untuk pergumulan masing-masing anggota jemaat simpatisan yang mungkin tidak dapat kami sebutkan satu persatu, kami juga mau percaya bahwa Tuhan beserta. Karena halangan ataupun rintangan yang menghadang jalan kami
membuat kami justru semakin dewasa ketika kami teguh berjalan di dalam iman dan percaya kepada Tuhan. Kami juga berdoa bagi gereja kami, GKI Jati Bening Indah Bekasi, di dalam melakukan tugas dan panggilannya. Di tengah pandemi ini pun kami tetap memiliki kerinduan menjadi suara kasih-Mu. Biarlah melalui apa yang kami lakukan, jemaat tetap merasa tersapa oleh Tuhan, juga dapat tetap mengalami pertumbuhan iman, juga kiranya apa yang kami lakukan sungguh-sungguh membuat harapan itu nyata, ketika kami tetap mau menaruh iman dan percaya kami kepada Tuhan, meskipun saat ini kami sedang berada di tengah kesulitan. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami yang kami kasihi ya Tuhan, biarlah kiranya damai sejahtera bisa hadir di tengah bangsa dan negara kami terkasih. Biarlah toleransi, cinta kasih, saling menghargai satu sama lain dapat kami miliki dan kami sebarkan di tengah kehidupan kami sehari-hari. Juga untuk upaya vaksinasi yang mulai dilakukan oleh pemerintah, biarlah vaksinasi ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, sehingga imunitas dapat dimiliki oleh masyarakat, khususnya ketika kami masih harus hidup berdampingan dengan pandemi COVID-19. Inilah doa kami ya Tuhan yang kami naikkan, kami alaskan di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dasar persembahan. Dalam kasih-Nya Allah berkenan memulihkan kita dari pakutan dosa. Mari kita nyatakan syukur atas karya keselamatan dari Allah melalui persembahan kita, bahwa di hadapannya firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 1 menyatakan, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati." Mari kita berdoa. Allah yang penuh dengan anugerah, pengorbanan Kristus sungguh berarti bagi kehidupan kami. Kami rindu untuk terus mengucap syukur atas karya keselamatan yang Engkau berikan bagi kami. Melalui persembahan yang kami bawa di hadapan-Mu, kami menyatakan kasih dan bakti kami. Biarlah hidup kami sehari-hari juga dapat menjadi persembahan yang berkenan bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ku heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tak
Umat yang dikasih oleh Tuhan, ibadah Minggu Prapaskah keempat telah usai, dan mari kita undur dari ibadah kita sambil mengingat tugas panggilan kita untuk mensyukuri anugerah Tuhan yang sudah memulihkan kita dari pagutan dosa dengan menunjukkan pembaruan hidup dan pertobatan yang sejati. Kita bersama-sama menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.